Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Irma Rahayu dengan NPM 191110101. Di sini saya akan menceritakan buku cerita bergambar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Hidayah MPD. Yang pertama berkaitan dengan judul cerita. Jadi, buku cerita bergambar yang kami buat ini berjudul Serigala dan Keluarga Kelinci, di mana cerita tersebut berjeniskan fabel. Yang mana fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, cerita fabel ini disebut juga dengan cerita moral, karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Kemudian yang kedua ada latar atau setting. Di sini kami mengambil di sebuah hutan karena disesuaikan dengan keadaan ataupun suasana bahwa serigala dan juga kelinci ini biasanya tinggal di sebuah hutan. Yang ketiga yaitu ada tokoh dan karakter. Jadi tokoh dan karakter tersebut meliputi yang pertama serigala dengan karakter Ricci dan rakus. Kemudian yang kedua ada ibu kelinci dengan karakter penyayang dan juga pemberani. Kemudian yang ketiga ada tiga anak kelinci yaitu Mica, Maca, dan Moco dengan karakter mudah terpengaruh. Selanjutnya ada alur. Di sini kami menggunakan alur maju. Alur maju merupakan jalur cerita yang menyajikan urutannya, yaitu dimulai dari tahap perkenalan, kemudian menuju tahap penyelesaian yang disusun secara sistematis. Berikutnya berkaitan dengan proses pembuatan, di mana kami membuatnya yaitu melalui PowerPoint. Nanti kita bisa menyisipkan gambar-gambar background yang sesuai dengan keadaan. Bisa juga menyisipkan pohon, bukit, rumah, serigala, kelinci, dan sebagainya. Setelah itu kami juga bisa menyisipkan teks atau bacaan dan beberapa percakapan antara serigala dan juga kelinci. Pada saat proses pembuatan, di sini kami membuatnya semenarik mungkin agar sesuai dengan jalan cerita. Nah, setelah proses pembuatannya selesai dan menjadi sebuah file PDF, lalu di sini kami mengupload buku cerita bergambar ini melalui SlideShare, yang mana kita bisa membagikan linknya agar bisa dibaca secara online. Dan di sini juga tersedia untuk di-download secara gratis. Nah, selain itu kami juga akan mencetak buku cerita bergambar ini layaknya buku cerita bergambar pada umumnya agar bisa dibaca secara offline dan dimiliki. Nah, teman-teman, itulah tadi terkait judul sampai dengan proses pembuatan buku cerita kami. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana isi dari buku cerita bergambar kami? Langsung saja kita simak dan kita dengarkan terkait buku cerita bergambar. Serigala dan Keluarga Kelinci. Di sebuah hutan terdapat pondok kecil yang indah milik keluarga kelinci. Keluarga kelinci tersebut terdiri dari ibu kelinci dan tiga anaknya yang bernama Mica, Maca, dan Moco. Pada suatu hari, salah satu anak kelinci yang paling kecil mengeluh kelaparan dan menangis. Melihat anak bungsunya menangis, sang ibu merasa sangat sedih, mengingat persediaan makanan di pondok kecilnya telah habis. Ibu, aku sangat lapar. Apakah di sini ada sesuatu yang bisa kumakan, Bu? Tanya Moco. Makanan di pondok kita sudah habis, Nak. Ini yang terakhir hanya tersisa satu buah apel. Sambil melirik ke arah Mica dan Moco, ibu kelinci bertanya, "Mica, Maca, apakah kalian juga lapar?" kata ibu kelinci. "Iya, Ibu. Kami juga lapar," Mica dan Moco menjawab secara bersamaan.
Mendengar keluhan anak-anaknya, sang ibu sangat menyayangi anak-anaknya tersebut, merasa sedih dan tidak tega untuk membiarkan mereka tidak memakan apa-apa. Akhirnya, sang ibu membelah apel tersebut menjadi 3 bagian dan segera memberikannya kepada ketiga anaknya. Namun, dalam hati sang ibu berbicara, "Aku harus segera pergi mencari persediaan makanan lagi, karena jika tidak, anak-anakku nanti akan kelaparan lagi." Tetapi di sisi lain, sang ibu juga tengah mengkhawatirkan situasi yang sedang terjadi di tempat tinggal mereka. Karena semenjak kedatangan serigala, hutan yang mereka tempati tersebut sangatlah tidak aman. Banyak hewan-hewan yang lenyap dimangsa oleh serigala. Namun, bagaimanapun juga, sang ibu harus tetap mencari makanan. "Anak-anakku, kemarilah dengarkan ibu. Ibu harus pergi mencari makanan untuk persediaan kita. Berjanjilah kepada ibu, kalian harus mengunci pintu pondok kita setelah ibu pergi. Kalian juga tidak boleh membukakan pintu untuk siapapun yang datang, kecuali ibu. Dan kalian harus tetap berada di dalam pondok ini selama ibu pergi." "Baik, Ibu," jawab anak-anak kelinci secara bersamaan. Kemudian sang ibu pun pergi dan anak-anak kelinci pun langsung menutup pintu dan mengunci pintu pondok mereka. Namun, di balik pondok kecil mereka terdapat serigala yang sedang mengintai mereka. Karena mengetahui ibu kelinci yang sedang pergi, serigala langsung mengetuk pintu dan berniat untuk menangkap anak-anak kelinci. "Tok tok tok. Halo anak-anak, bisakah kalian membukakan pintunya? Aku ingin bermain bersama kalian." "Siapa kamu?" tanya Mica di dalam rumahnya. "Aku adalah serigala yang baik. Aku ingin bermain dan bersenang-senang bersama kalian. Bolehkah aku masuk?" Mengetahui bahwa yang datang adalah serigala, Mica mengingatkan kedua kakaknya agar tidak membukakan pintu untuk serigala seperti nasihat ibunya. "Kak, bukankah ibu sudah bilang kita tidak boleh membukakan pintu untuk siapapun yang datang kecuali ibu?" "Iya, Moco, kamu benar. Kak Mica, jangan bukakan pintunya, Kak," kata Moco. Mendengar perbincangan anak-anak kelinci di dalam pondok kecil tersebut, serigala mencoba menipu anak-anak kelinci agar mereka mau membukakan pintunya. "Hai anak-anak, lihatlah apa yang aku bawa. Aku membawa buah-buahan yang sangat lezat untuk kalian. Ibu kalian pasti lama mencarinya. Aku tahu kalian pasti sedang lapar, bukan? Ayo bukakan pintunya dan ambillah buah-buahan ini." Tak disangka tipuan serigala ternyata dengan mudah mempengaruhi anak-anak kelinci tersebut. Mereka langsung berlari bersemangat membukakan pintu karena mendengar serigala membawa buah-buahan. Namun ternyata bukan buah-buahan yang serigala bawa, melainkan kuku-kuku tajam yang menghadap ke wajah anak-anak kelinci. Disertai ekspresi rakus sang serigala, anak-anak kelinci berusaha bersembunyi, namun 2 anak kelinci berhasil ditangkap oleh serigala. Sementara sang kakak, Mica, berhasil bersembunyi dan tidak diketahui oleh serigala. Beberapa saat kemudian, ibu kelinci pulang dan terlihat sangat panik. "Oh tidak, apa yang terjadi? Mengapa pintunya terbuka? Dan di mana anak-anakku?" Ibu kelinci memanggil satu persatu nama anaknya, hingga akhirnya Mica pun keluar dari tempat persembunyiannya, dan segera menceritakan kejadian yang menimpa mereka saat ibunya tidak ada. Ibu kelinci merasa sangat sedih, namun ia tidak mau berputus asa. Ibu kelinci bersama Mica memutuskan untuk mencari Maca dan Moco. Sesampainya di tepi sungai terdapat pohon gesang. Mica melihat kedua adiknya diikat di pohon yang sepertinya itu merupakan tempat tinggal serigala. "Ibu, bukankah itu Maca dan Moco? Mereka diikat di pohon itu, Ibu." "Wah, iya nak, kamu benar," jawab sang ibu. Ibu kelinci merasa sangat senang karena akhirnya ia berhasil menemukan anak-anaknya. Tetapi dari kejauhan nampak jelas terlihat serigala yang sedang beristirahat di balik pohon tersebut sambil menjaga 2 kelinci tangkapannya.
Ibu kelinci segera memikirkan cara untuk menyelamatkan anak-anaknya. Beberapa menit kemudian, ibu kelinci menemukan ide. Ia langsung menyusun rencana yang akan ia lakukan. Ia pun berkata kepada Mica, "Mica, ibu punya ide. Nanti ibu akan muncul di hadapan serigala itu dan membiarkan serigala mengejar ibu. Ketika serigala mengejar ibu, kamu harus segera menyelamatkan adik-adikmu dan ajak mereka bersembunyi di tempat yang sudah aman." "Baik, Bu, tapi bagaimana jika nanti ibu tertangkap oleh serigala jahat itu?" "Kamu tidak usah khawatir, Mica. Ibu akan baik-baik saja dan kembali bersama kalian," jawab ibu kelinci. Setelah mereka sepakat, tanpa berlama-lama sang ibu kelinci memberanikan diri untuk menghampiri serigala dan membuat serigala terbangun dari istirahatnya. Melihat ada seekor kelinci di hadapannya, jelas saja ia langsung mengejarnya, sementara sang ibu berlari sekuat tenaga. Mica pun segera menghampiri adik-adiknya dan melepaskan ikatan, lalu segera mengajak mereka untuk bersembunyi. Serigala semakin mendekat dan berkata, "Hahaha, mau lari kemana lagi kau kelinci? Di belakangmu adalah jurang yang sangat dalam. Kau tidak akan bisa kemana-mana lagi. Hari ini aku akan makan banyak. Hahaha." "Tidak, kamu tidak bisa menangkapku," tegas ibu kelinci. Dengan berani, ibu kelinci menghadapi serigala. Ia berlari ke kanan dan ke kiri dengan cepat di tepi jurang agar serigala mengikuti langkahnya dan merasa lelah. Tak lama kemudian, serigala pun merasa lelah. Dan ketika serigala merasa lelah, ibu kelinci langsung melompat ke wajah serigala sambil mendorongnya hingga jatuh ke jurang. Akhirnya, serigala pun mati dan ibu kelinci segera berlari untuk menemui anak-anaknya. Terdengar suara anak-anak kelinci yang menyambutnya datang. Mereka sangat gembira melihat ibunya berhasil selamat. Sang ibu pun memeluk hangat anak-anak dan segera mengajak mereka pulang. "Ibu!" teriak anak-anak kelinci. Di dalam perjalanan, ibu kelinci menceritakan kepada anak-anaknya apa yang terjadi pada serigala. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia dan merasa aman karena tidak ada lagi yang akan mengganggu mereka. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita dari serigala dan juga keluarga kelinci, adapun amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang pertama yaitu jangan suka mengganggu ketenangan orang lain seperti tokoh serigala, karena semua perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang sebanding. Yang kedua yaitu jadilah sosok yang pemberani seperti sang ibu kelinci agar kita mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ketiga yaitu janganlah mudah berpengaruh hanya karena mendapati tawaran yang menyenangkan. Pikirkan dahulu ke depannya dan apakah akibatnya. Yang keempat yaitu patuhi dan selalu ingat nasihat dari kedua orang tua. Dan yang terakhir yaitu sayangilah orang tua kita sebagaimana orang tua kita menyayangi kita, dan ingatlah selalu pengorbanan yang telah mereka berikan untuk kita. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.